warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat Hari Kemerdekaan ya. Ya, ini kami sebagai pemeran pengganti sebenarnya ya, karena yang harusnya membawakan Selamat Sore Medan lagi ikut panjat pinang ya. Setelah dipanjat baru dipinang. Kembali. Harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Kan gitu. Ya, seperti biasa kita akan membawakan 3 berita yang hari ini banyak dibaca juga oleh pembaca Tribun Medan. Mungkin langsung saja Bang, ini berita pertama ada apa? Ya, ini di Hari Kemerdekaan, Hari Kemerdekaan yang ke-77 ya. Di Medan selain berbagai acara, ini pelajar juga membuat acaranya sendiri kayaknya. Oh, iya. Acara-acara barbar lah ya. Barbar. Jadi tadi sejak menjelang siang sampai sore ini kabarnya masih terjadi beberapa kericuan tawuran lah ya. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin ada ratusan pelajar ini yang konvoy keliling kota sambil melempari orang gitu. Bawa senjata tajam. Tadi ada kita pantau langsung, ada yang membawa kelewang, kemudian ada yang membawa golok, ada samurai tadi ya. Samurai, balok kayu dan sebagainya. Gear. Nah, sebagian itu sudah ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polsek Medan Baru tadi. Sebagian. Ada juga tadi yang di masa, sempat di masa ada beberapa orang nggak meninggal terlepas dari kawanan. Sayangnya begitu. Iya. Terlepas dari kawanannya, kemudian terjebak di tengah kerumunan massa yang sedang yang marah emosi, lah ya, kan emosi gitu, karena ya sedang panjat pinang, sedang makan kerupuk, mereka merusui. Ini. Jadi sempat dipukuli tadi. Sempat apalah ya, muncul jamur-jamur kecil di bagian wajah ya. Iya. Ini ada videonya. Videonya kita lihat dulu ya. Tunggu dulu, jangan sentuh. Buka dulu. Mati dia nanti. Ya Allah, mati dia. Astagfirullahaladzim. Jangan sini. Aduh. Masukkan aja ini dulu enggak? Udah lah, apanya? Kasihan anak ini, anak sekolah ini. Udah lah. Enggak, baru ketangkap sama bapak itu. Baru nak tangkap. Kau bapakmu apa kerjanya? Hah? Ya. Hah? Pejabat, polisi, tentara? Hah? Guru mana? Guru. Guru di mana? Tanglong. Di mana? Tanglong. Siapa namamu? Siapa? Azlan Sufikri. Kepala sekolah. Enggak ada urusan. Diam. Saya ngomong dulu. Ruangan saya, air yayasan, jam 8 pagi saya tunggu. Nanti kalian dihubungi dengan kepala sekolah masing-masing. Orang tua wajib datang. Jadi kami sedang melaksanakan patroli mengantisipasi tawuran di jalan. Kita berpapasan dengan beberapa anak-anak pelajar yang menggunakan sepeda motor, membawa senjata tajam dan juga bendera. Lalu kita mengambil tindakan, kita amankan sebanyak 11 anak yang kita amankan pada siang hari ini. Pak, rencananya mereka ini mau ngapain atau gimana, Pak? Kami belum sempat tanya-tanya karena baru diamankan. Kami masih tunggu dari rekan-rekan lain yang masih di lapangan, juga masih hunting juga karena masih ada informasi mereka berkeliaran di wilayah Medan. Pak, infonya tadi ada yang jadi korban pembacokan juga, Pak? Itu gimana? Kalau pembacokan tadi informasi yang kita dapat ini di daerah wilayah hukum Sunggal sudah diambil alih oleh
dari Polsek Sunggal diambil tersangkanya. Ada senjata tajam yang diamankan, Pak? Untuk senjata yang diamankan ada 2, satu berupa gear dan juga satu parang panjang. Pak, tadi sempat Ya, itu tadi keterangan dari Kapolsek Medan Baru dan sejumlah pelajar yang diamankan ya, yang bibirnya terlihat jontor. Apa kerja? Buru bang, buru. Buru panggung bapaknya katanya. Iya, udah kayak gitu pun sopi kadang. Emang orang-orang ini ya kan. Iya. Kadang buat susah aja ya. Iya. Iya. Ini kayaknya perlu dicambuk. Kita langsung saja nih Bang. Kapolsek tadi agak apa dia? Agak ini. Sebenarnya dia kayaknya. pala, cuman kan harus menahan-nahan diri kan gitu. Tangan Pak Kapolsek kena Iya. itulah kalian, aduh. Pak Kapolsek pun Gimana? mau kalian baco, ya kan? Untung nggak kena. Kalau kena Kena tadi katanya. dingin juga kaki. Agak Tersayat sedikit aja, ya. tersenggol ya Tersenggol kan. ya. Tapi kan ini udah merupakan tindakan apa ya? Tindakan kriminal lah bisa dibilang, karena membawa senjata tajam saja sudah bisa dijerat pasal undang-undang darurat begitu Iya, kan, Bang? iya. Apalagi ini sudah mengganggu ketentraman masyarakat gitu Iya kan. tadi mereka konvoy kayaknya keliling ya. Polisi kayaknya dibikin kucing-kucingan sama Iya. mereka. Aku tadi dapat info kan, pas kalau lagi di jalan, di depan Pancabudi. Pancabudi, katanya, ada. oh Gatot Subroto Iya, ya. datang ke sana aku bang. Emang iya, mutar tuh Mutar. kan. Dikejar polisi, lari ke arah PRSU. Lari arah ke Sunggal. Arah ke Sunggal. Habis itu polisinya ngajar, balik Balik lagi. Balik Ini lagi. kayak mau ngejek-ngejek ya. Iya, ngejek. masuk ke jalan ke arah apa itu ya, Tomang Elok yang sebelah ke sana mau ke Iya. arah Durian ya. Iya, iya. Durian apa itu namanya? Arah Jalan Sunggal lah itu Jalan juga. Sunggal ya, arah Jalan Sunggal, kemudian masuk ke Darussalam. Darussalam merusuh lagi di situ, ngelempari rumah warga. Alah, iya iya, ini kasihan orang tuanya ini ya. Orang tuanya yang kasihan kayak gini ya, anak-anak permisi dari rumah untuk upacara bendera ya katanya kan? kan. Upacara bendera, pulang dari upacara bendera, yuk kok malah Iya. berarti Apa ya? berarti Semangat semangat apanya itu bukan untuk Iya. mengenang kemerdekaan. berarti nggak ada sama Atau sekali mau- nggak ini. Mungkin mereka menganggap kemerdekaan ini merdeka berbuat sesuka hatinya ya, enggak gitulah ya kan. Bawa kelewang, bawa golok, Gear, bawa ya kan? gear, bawa mau ngelawan company apa gimana Iya, ini ini kan? makanya nanti kalau diberitakan datang orang tua marah-marah kan gitu, Iya, bawa iya. pengacara Bawa LSM pengacara. apa semua. Dari mana itu biar Ya kan? Ya Bang, kita langsung saja ke reporter kita. Reporter kita Alfiansah yang sudah bersiap-siap. Halo Pian. Ya, halo Bang Arai dan juga Bang Agus. Halo, Ya. wah ini sepertinya berada di warung depan Polsek Medan Baru ya. Sepertinya. Ya, betul, Ya, ini tempat mangkal saya waktu itu. Baik Pian, ini bagaimana soal masalah tawuran ini? Ini berapa yang diamankan, kemudian di Polsek mana saja Pian? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Ada total 11 pelajar yang diamankan di Polsek Medan Baru saat ini. Lalu tadi ada seseorang juga pelajar yang diduga melakukan penikaman di kawasan Setiabudi. Tadi juga diamankan di Polsek Medan Baru. Namun saat ini sudah diserahkan ke Polsek Sunggal karena TKP-nya itu di Sunggal, begitu Bang. Untuk di Medan Baru sendiri total ada 11 pelajar yang diamankan, itu dari berbagai sekolah, salah satunya dari sekolah Raksana dan juga tadi ada di sekolah lain, begitu Bang. Untuk di sekolah Raksana sendiri tadi yayasannya juga, orang yayasannya sempat datang juga ke Polsek Medan Baru, namun pihak yayasan tersebut tidak mau untuk diwawancarai. Namun menurut keterangan dari dia mengatakan bahwasanya pihaknya akan memanggil orang tua dari para pelajar yang tertangkap ini, lalu setelah itu akan dilakukan penindakan, kemungkinan mereka ini akan dikeluarkan dari sekolah Bang. Gitu Bang. Kan itulah kan. Pian, teringatnya yang ditikam itu pelajar atau warga? Ya, untuk sampai sejauh ini Bang kita masih mencari informasi Bang, karena penikaman itu hanya sebatas informasi aja Bang, masih sejauh ini Bang.
Oh, Namun korbannya ini pun sudah kita cari tahu di mana di bawah. Tadi juga sempat kita hubungin Kapolseknya pun mengatakan belum mengetahui di mana keberadaan si korban ini bang pada saat ini bang. Berarti sepertinya tidak terlalu berat ya luka-luka yang dialami oleh korban ya? Ya dugaannya begitu bang, mungkin hanya waktu tawuran itu terkena sayatan atau bagaimana belum tahu kita bang kondisi si korban ini bang sampai saat ini bang. Pian, kepada para pelajar yang ditangkap ini apa kira-kira yang dikenakan Pian? Apakah hanya dinasehati, didata, dinasihati, dipanggil orang tuanya atau bagaimana Pian? Ya menurut keterangan dari Kapolsek tadi bang, pihaknya sampai saat ini masih akan berkoordinasi bang dengan pihak sekolah. Bagaimana kelanjutan daripada siswa-siswa yang diduga ikut tawuran ini. Namun ia mengatakan bahwasannya pelajar ini yang membawa senjata tajam akan diproses secara hukum, namun yang tidak terbukti membawa senjata tajam itu kemungkinan akan dipulangkan bang. Namun demikian pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga orang tua. Tadi juga ada beberapa orang tua dari pelajar ini yang langsung datang ke Polsek. Ada salah satu keluarga yang mengatakan bahwasannya anaknya ini memang sudah sering terlibat tawuran begitu. Dia pun sudah pening mengurusi keluarganya ini bang. Enggak dilempar aja ke kandang buaya, enggak kasih makan buaya aja anak bandel ini. Ini Pian enggak polisi enggak sempat berupaya melakukan tes urin atau seperti apa Pian? Barangkali mana tahu ada yang pengguna mengkonsumsi narkoba gitu, sabu ya kan? Sabu kurta biasanya. Ya untuk sejauh ini bang belum ada bang kita konfirmasi terkait apakah memang mereka ini akan dilakukan tes urin atau tidak bang, karena polisi Kapolsek mengatakan bahwasanya dia masih menunggu bang. Anggotanya di lapangan masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelajar lainnya yang terlibat dalam tawuran pada hari ini bang. Mungkin setelah itu terkumpul semuanya nanti mungkin akan diproses ataupun mungkin akan dilakukan cek urin bang. Iya betul. Pian, itu kan tadi ada sempat kita lihat ada video yang lain ya selain video penangkapan pelajar yang sudah diamankan di Polsek Medan Baru. Ada juga video yang kita dapatkan pelajar 2 orang kalau tidak salah itu dipukulin oleh warga setempat. Bukan warga cuy, ada juga pelajar. Ada pelajar-pelajar juga ya. Pelajar. Nah itu kira-kira sekarang pelajar yang 2 itu di mana posisinya? Apakah ditahan juga atau meninggal? Atau bagaimana? Dan sempat juga kita lihat dalam video yang sama itu polisi ya, patwal. Iya, polisi yang mengamankan itu sampai meletuskan tembakan peringatan kepada warga yang mengeroyok. Itu perkembangan terakhirnya ya, bagaimana, bang, Pian? Yang 2 orang itu bang yang sempat diamuk oleh sejumlah orang di Jalan Setiabudi itu saat ini sudah berada di Polsek Medan Baru bang. Termasuk dari yang ke-11 ini. Memang tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota dari Polsek Medan Baru, bahwasanya mereka ini pun nyaris dihakimi massa bang. Beruntung pada saat itu polisi datang dan langsung mengamankan pelajar ini dan membawanya ke Polsek Medan Baru bang. Itu jangan-jangan yang jontor tadi ya kayaknya ya. Yang jontor itu tadi ya. Karena kayaknya agak lembut ya. Agak bibirnya agak maju ya sih. Iya. Oke Pian, sejauh ini tapi pastinya belum ada yang pulang ya. Ya, sejauh ini belum ada yang pulang bang. Sampai saat ini mereka masih dibariskan di depan Polsek bang. Di telanjangnya aja bilang maka Polsek, pakai kolor aja bilang duduk di apa itu kan mantep juga. Supaya jadi efek jerah ya. Iya. Ini karena tadi disampaikan bahwa ada
di antara pelajar ini yang sudah berkali-kali melakukan ini ya. kegiatan yang sama gitu Iya. ya, sampai orang tuanya pun bingung. Kasih makan buaya aja lah. Oke, baik. Iya. Ada lagi Bang mau ditanya nggak ada ya? Itu aja. Tapi barangkali nanti kalau ada pihak sekolah lagi yang datang itu mungkin bisa, Bisa diwawancara lah ya. diwawancara lagi untuk Soal kejelasan sikap anak ini ke depan tindakan ya. tegas dan terukurnya Anak-anak, seperti iya. apa ya? Tadi mungkin satu dari Raksana kalau tidak salah tadi mungkin ada dari tempat lain karena Ada aku Budi Satria kayaknya tadi. SMA Budi Satria. iya aku lihat tadi banyak ya dari SMA ini inilah mereka rombongan dari banyak sekolah Iya. ya. Barangkali mungkin itu Pian nanti. Ya, itu saja Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Titip salam sama Kapolsek ya. Tangannya agak dibalut aja bilang kan. Kena nih Pak Kapolsek katanya kena sedikit ya. Iya. Kena bacok. Oke. Nah, itu tadi laporan dari Pian ya. Iya. Berarti masih diamankan dan menunggu yang lain ditangkapi kayaknya karena petugas reskrim lagi keliling juga. Ya keliling, karena keliling Medan dan kabarnya mereka sudah sampai ke Penatapen. Iya. Jauh kali banyak. Jauh ya. Ke Penatapen arah ke Brestagi ya. Itu pun buat rusuh juga. Aku sampaikan sama kawan reporter kita di sana, Nasur tolong dipantau apakah mereka masuk Brestagi atau dihalau di Penatapen, disuruh balik ke Medan atau Kayaknya bagaimana. mau nyari monja. Oh iya, ya. Iya. Lagi buka sana. Lagi buka hari ini. Nah, sempat masuk Brestagi kan merusuh susah. Iya, itu. betul. Penatapan mereka merusuh. Iya, gawat. Iya, ada Makanya videonya buat tadi kita bikin dapat juga. Apa resah wisatawan, bikin resah warga gitu ya. Iya, ini menurut netizen ya ada yang masuk dari Erikson Nababan. Jebloskan saja langsung ke sel, Pak. Tikus-tikus ini. Ini calon-calon begal. Iya, betul juga kayaknya. Betul. Nah, Karena sudah membawa kelewang, iya, senjata membawa tajam lah ya, Bang. celurit ya kan, dan bahkan menyabet. Dan mungkin ada yang pakai narkoba mungkin Iya, kan. siapa tahu. Makanya Mungkin harus barangkali maka harus diperiksa urinnya ini. Tidak sekedar dinasehati. Iya, karena disuruh udah bebal. Nggak ada Ini sama orang modelnya kayak harus gini. dipukul martil dengkulnya. Iya. Karena Berusaha- isi kepalanya di situ. Kan iya ya. Iya, kalau nggak bisa dikasih tahu lagi kan memang susah. Jadi Tunggu kejedut dulu iya, itu dengkulnya kan baru. menyusahkan orang tua namanya Susah, ya. betul, Udah Bang. uang sekolah mahal Mahal, kan. ya kan? Mau dikeluarkan lagi katanya Itu. tadi kan. Harusnya memang Gimana lah ini. ditahan aja lah udah. Ya kan? Ya, itu Ya. berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Orang merayakan kemerdekaan mereka ngerusuh kan kacau ini kan. Baik, kita berita ke berita yang kedua. Ini kalau ini merdeka nih betul-betul Oh, iya, merdeka. Jadi tadi ada Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teguh Ramatsah ini membuka suara terkait dialihkannya penahanan dari Direktur PT Agung Cemara Reality atau ACR Mujianto alias Anam Bang Anton ya. Bang Anto. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Jadi tadinya kan beliau ditahan ya di rutan ya. Di rutan. Di rutan akibat kasus Kredit macet. 39 M. Dan kemarin itu dialihkan menjadi tahanan rumah. Oh, dilepas lah ya. Dilepas dengan sistem penangguhan gitu. Iya. Bahasanya kan bahasa hukumnya penangguhan. Tapi kan dilepas ya karena kan keluar dari rutan. Iyalah pasti kan. Kalau Ini ditahan baru itu kan di betul-betul rutan. merdeka. Bang Anto, Selamat merdeka. Bang Anto ya. Ya, Katanya jadi- karena sakit ya, bukan? Katanya dia mengaku sakit jantung. Oh, sakit jantung. Tapi Pak Kajari bilang kita sudah mengecek medisnya itu sehat-sehat saja katanya. Makanya Gitu ya. patut diduga ini sakit jantungnya ece-ece atau gimana gitu kan. Iya, ada Iya. videonya kita lihat dulu. Terdakwa Mujianto setiap diperlukan di persidangan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Agustus 2022, Hakim Ketua Immanuel SHMH, Hakim Anggota Elibarti SHMH, Rurita Ninglung SH ditandatangani. Demikian ya, untuk umum penasihat hukum ya. Kita alihkan penahanan agar terdakwa bisa berobat lebih intensif sebagaimana penyakit yang dideritanya ya. Silahkan nanti penetapannya kembali ke pengadilan diserahkan dan segera juga nanti disetorkan. Majelis tidak berkaitan dengan penyetoran itu urusan kepaniteraan ya. Nanti melalui panitera pengadilan bisa menghadap ya. Baik, sidang hari ini kita nyatakan selesai, kita tunda ke tanggal Medan dan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan
tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Sopapua SPPD. 2. Surat jaminan orang dari penjamin atas nama Joteng In, surat jaminan dari penasihat hukum terdakwa, surat jaminan dari Malahayati selaku Ketua Yayasan DPCA, dan surat jaminan dari Muhammad Darul Yusuf selaku pimpinan Pondok Pesantren Najila Darussalam, dan surat jaminan dari Muhammad Iskandar Yusuf selaku Ketua Yayasan Pendidikan Majila. Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rutan kelas 1A Medan, terdakwa Mujianto didiagnosa suspek jantung tambah DM tambah hipertensi, dan berdasarkan keterangan dokter Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, terdakwa Mujianto sampai saat ini masih memerlukan perawatan guna mendapatkan pemeriksaan penunjang diagnostik yang sesuai dengan keluhan pasien. 2. Bahwa terhadap pengalihan penahanan terdakwa Mujianto tersebut ada jaminan dari keluarga, penasihat hukum, dan pihak-pihak yang dekat dengan terdakwa Mujianto, serta adanya surat pernyataan dari penasihat hukum terdakwa untuk menyetorkan uang jaminan 500 juta ke kas kepanitiaan Pengadilan Negeri Medan. Ini bahwa berdasarkan pertimbangan. Ya, itu soal pembacaan permohonan penangguhan dari Mujianto alias Anam. Ya. Ya, Direktur PT Cemara tadi ya. PT Agung Cemara Realty. Agung Cemara ACR. Beda-beda sedikit. Kalau yang di sana ada ACK ya. Kasusnya kan nggak jelas ya. Dia juga. Ya, baik, kita langsung saja ke reporter kita, Bang. Ya, ada Gita Tarigan. Halo Git. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, Gita, ini kan tadi Pak Kajari menyampaikan bahwasannya dia kecewa gitu kan. Kemudian soal surat medisnya juga sudah diperiksa Kejari Medan, namun ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang didapat Kejari begitu ya. Ini gimana Gita? Silakan Gita. Ya, memang Kepala Kejaksaan Negeri Medan Tengku Rahmasyan menyampaikan kekecewaannya terkait penangguhan penahanan terdakwa Mujianto yang mana sebelumnya ditahan di Rutan Tanjung Usta Medan, kemudian dikabulkan permohonan pengalihannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjadi tahanan kota. Kajari sendiri menyampaikan beberapa hal ataupun beberapa alasan mengapa terdakwa Mujianto ini sebenarnya tidak layak mendapatkan penangguhan penahanan. Pertama, karena kata Kajari terkait yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa Mujianto ini didiagnosa oleh rumah sakit mengalami penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dikatakan Kajari berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Pirkadi Medan tidak ada penyakit jantung yang dialami oleh terdakwa Mujianto sendiri, dan disebutkan bahwa sebenarnya terdakwa Mujianto ini bisa dirawat jalan sehingga tidak perlu seharusnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa Mujianto. Selain itu, Kajari juga menyoroti terkait jaminan uang sebesar 500 juta rupiah yang disetorkan oleh penasihat hukum terdakwa ke panitraan Pengadilan Negeri Medan sebagai jaminan penangguhan penahanan Mujianto. Dikatakan Kajari uang 500 juta sebagai jaminan itu tidak ada apa-apanya ataupun tidak sebanding dengan dugaan kerugian keuangan negara yang disebabkan terdakwa Mujianto bersama terdakwa lainnya, yaitu sebanyak 39,5 miliar rupiah terkait dugaan kredit macet di Bank BTN Cabang Medan. Selain itu, untuk itu Kajari sendiri mengatakan akan mengambil langkah yakni menerbitkan surat permohonan tindakan pencegatan ke luar negeri terhadap Mujianto selama 6 bulan supaya tidak adanya upaya-upaya pelarian diri yang mungkin akan dilakukan terdakwa Mujianto. Meski demikian, Kajari sendiri menghargai keputusan Majelis Hakim yang memberikan penangguhan penahanan terhadap Mujianto sendiri. Demikian Bang Arai dan Bang Agus. Oh, berarti sudah ada rencana untuk membuat surat pencekalan ya? Ya benar Bang Arai. Kapan rencana penerbitan surat pencekalan itu kita? Belum diketahui Bang kapan dikeluarkan, namun Kajari sendiri mengatakan secepatnya pihaknya akan menerbitkan surat permohonan tindakan untuk mencegah Mujianto ini bepergian ke luar negeri, karena memang
putusan di penangguhan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan sendiri disebutkan menjadi tahanan kota, namun tidak disebutkan secara detail tahanan kota mana, sehingga hal tersebutlah yang membuat Kajari berinisiatif untuk kemudian nantinya akan mengeluarkan permohonan pencegahan keluar negeri terhadap terdakwa Mujianto agar persidangan dapat dilaksanakan bagaimana mestinya, Bang Arif. Kalau sejauh ini proses persidangannya sudah sampai mana? Terkait perkara dugaan kredit macet senilai 39,5 miliar ini sendiri sebenarnya ada sekitar kurang lebih 7 terdakwa maupun tersangka yang sudah diadili. Untuk terdakwa yang sudah diadili sendiri ada oknum notaris, ada Tanakya Suman selaku rekan bisnis Mujianto dan Mujianto sendiri. Sementara itu ada 4 tersangka sendiri yang berasal dari Bank BTN Cabang Medan yang hingga saat ini memang belum kunjung diadili ataupun belum kunjung dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bang Arif. Untuk saat ini masih ketiga itu saja yang menjalani proses persidangan dengan agenda yang berbeda-beda. Ada yang eksepsi, ada yang menunggu putusan selah seperti Mujianto, ada juga yang sudah mendengarkan keterangan saksi seperti persidangan oknum notaris Eliwarti. Ini teringatnya yang pihak BTN-nya belum ditahan gitu ini ya? Ya benar, Bang Arif, di beberapa persidangan sebelumnya juga memang sempat majelis hakim menyentil ataupun menyindir jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan mengapa hingga saat ini empat tersangka dari Bank BTN sendiri yang merupakan mantan pejabat di Bank BTN Cabang Medan itu hingga saat ini belum dilakukan penahanan, bahkan belum dilimpahkan ke pengadilan perkaranya. Namun memang pihak kejaksaan sendiri hingga saat ini mengaku masih proses, alasannya masih proses demikian, Bang. Panjang prosesnya. Panjang memang. Kita mengenai Mujianto sendiri kan katanya menjadi tahanan kota, kan berarti mungkin ditahan di satu tempat tertentu, barangkali di rumahnya atau bagaimana ya. Itu dalam mekanismenya nanti apakah mungkin ini orang awam juga perlu tahu ya, apakah dalam penahanannya nanti ada semacam pengawasan begitu dari polisi atau dari kejaksaan mungkin dikawal di situ ya supaya tidak melarikan diri gitu. Apakah ada seperti itu kita? Mungkin bisa dikasih tahu. Siapa tahu banyak yang ingin bertanya-tanya seperti itu ya. Ya, Bang Agus, dalam amar penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh majelis hakim memang ada beberapa poin-poin yang harus dipatuhi oleh terdakwa Mujianto. Salah satunya yaitu tidak boleh terlambat menghadiri sidangnya sendiri, begitu harus tepat waktu dan tidak boleh mangkir selama proses persidangan. Untuk terkait pengawalan sendiri tentunya dari pihak Kejaksaan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini yang akan memantau pergerakan terdakwa Mujianto sendiri. Demikian, Bang. Oke. Ya, baik, kita barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut khususnya menyangkut masalah tersangka lain yang belum ditahan kan gitu. Karena kalau tersangka lain belum ditahan bisa membuat kecewa masyarakat gitu. Kalau Pak Kajari kecewa dengan pelepasan Mujianto, pasti masyarakat nanti kecewa dengan tersangka yang tidak ditahan gitu kira-kira. Ya itu saja kita. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali kita. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Pak Kajari kecewa. Jadi teman-teman di pengadilan tadi juga nelpon karena di situ kan penangguhan itu ada Ustadz ada yang menjamin ya, Ustadz pendukung Jokowi lah kita sebut karena memang Ustadz itu sempat memberikan dukungannya ke Jokowi. Jadi kita buat tadi di judul 2019 iya kita buat di judul soal itu. Jadi Pak Kajari merasa aduh ini saya nggak ada ngomong begini nih, bisa ya kita hapus lah karena minta tolong tadi kawan kita juga kan gitu kan. Tapi itu fakta sebenarnya. Pak Kajari takut nanti ini dihubung-hubungkan ke politis katanya. Tapi aku sampai sekarang masih belum bisa menangkap itu. Kok dia pula yang menjamin gitu. Mungkin ada hubungan kedekatan gitu ya. Atau hubungan kok diterima gitu. Atau hubungan ya mungkin karena dianggap tokoh agama mungkin ya. Mungkin. Padahal secara bandar medis, narkoba bisa nggak dijamin oleh ustadz atau kiai? Sama aja padahal kan. Bisa yang sana maling, sini maling juga, sama-sama maling kok. Bisa itu. Menjamin maling itu hukumnya apa ya? Hukumnya kalau dia ingin berbuat baik
Ini kan berbuat baik, Bang. Oh, Kan gitu ya. konteksnya berbuat Konteksnya baik. berbuat baik, Iya. ya. Menegakkan amar ma'ruf Nahi nahi mungkar. mungkar. Padahal dasarnya Iya. sendiri sudah tipu-tipu ini, ya kan? iya. Mengatakan dia sakit, padahal berdasarkan rekam mediknya Medik, tidak tidak ada, ada. sehat-sehat saja. Ini coba gitu ya. mungkin kita bisa bacakan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Fototoraks. fototoraks, ya kan? Di antara mencatat ada pulmo atau corakan Bronkofaskuler. meningkat tak tampak Bercak pada kedua lapangan paru. Kemudian Hemidiafragma hemidiafragma dan sinus Castrophensius. castropenicus kanan dan kiri baik. Baik. Artinya Tidak ada masalah. Setahu saya beliau ini Iya. rajin berolahraga ya. Yang masalah orang memang fit, ya. ketika seorang tokoh agama menjamin itu Iya. gitu ya. Sebelumnya kan Apa gitu? Sebelumnya kan alasannya meminta Penangguhan ini karena sudah tua, tua ya. ya. Berapa sih umurnya? 70 sekian lah. Lebih tua Abu Bakar Basir Iya. lah. Iya kan? betul, iya. Kan lebih tua Pak Iya, Ustadz iya, Abu Pak kan. Abu ya kan, tapi Pak Abu 90, tetap jalan itu. tetap di dalam dia. Tadi katanya sudah ikut upacara bendera katanya. Pak Abu Bakar Mungkin Basir. sudah tergugah dengan Ya, sudah, punya pandangan paradigma lain bahwasanya iya. apa yang dipahami mungkin selama ini Iya, tidak nasionalismenya tepat sudah gitu terbentuk kan. barangkali ya, Karena ya Islam sendiri kan tidak pernah mengajarkan soal berbuat melukai Terorisme. orang lain lah Iya. istilahnya. Itu yang kedua, Mungkin. kita akan Kita ke tunggu saja berita lah yang bagaimana ya. perkembangannya ya dari Bang Anto ya. Mudah-mudahan nggak tetap menaati ya. Dia Iya, tahanan betul, rumah ya betul, tahanan rumah lah ya Apa kan. mungkin khawatir kayak mendiang Pak Tamin Soekardi, mungkin makanya udah laku tahanan kota aja gitu. Tahanan kota ya tahanan kota Medan Iya. ya. Jangan Bukan kota Singapura. sama-sama kota, cuma beda kan negara gitu. udah. Iya. Ya ini yang ketiga ini ada apa? Baik, Bang? kita untuk yang ketiga kita ke Asahan ya, ini terkait hari kemerdekaan Ya, juga. ya. Ya, ini tapi mungkin kita singgung juga sedikit nih dari warganet kita ini ada Bang Johannes Luke ini masuk ini. Ini terkait yang tadi yang pertama. Oh iya iya, soal pelajar. Soal pelajar ya. Pelajar merusuh di HUT RI ke-77 itu sebenarnya persoalan yang Ya, serius. Ya kan? Kenapa host kalian ketawa gitu katanya? ya? Sebenarnya Kita pun serius, Kita Pak, serius, Pak. Kalau- menanggapi itu dan mendesak agar polisi Iya, kalau enggak melakukan kita itu, nggak gitu. akan mengangkat ini sebagai ini kita iya. dan mungkin kita sejak tadi malahan mengikutin para pelajar ini sejak mereka mulai merusuh pertama sampai ke mereka ditangkap ya bahkan sampai ke penetapan kita ikutin mereka. Nah, kalau ditanya kenapa tertawa, kami tertawa melihat ulah konyol mereka gitu, Iya. gitu ya. Kita sebenarnya nggak habis pikir. Iya, kan, gitu. ya kan? Kita mau marah nggak? Iya. Ya, mau kita banting-banting kan nggak juga gitu kan? Nah, ada. Ya ini memang serius dan Serius, patut jadi perhatian kan gitu, bukan hanya ada dalam sastra itu dalam satu puisi dibilang itu ketika kemarahan dan emosi sudah mencapai tingkat Iya, yang tertinggi, yang iya. keluar itu bukan lagi bukan air lagi mata, iya betul. tetapi tawa, Tawa. ya kan? Udah ketawa aja. Udahlah gitu aja kan. Ketawa aja, Udah ketawa aja lah gitu ya. Kita Mau cuman lagi gitu kan. Nah, ini memang suatu perbuatan yang Di luar apa lah? di ya? luar nalar kalau di kita luar bilang nalar, ya kan iya. ini anak-anak permisi dari rumah untuk upacara. pulang dari upacara ngelempari orang Tawuran. kan nggak benar. Nah, iya, ini. Berarti ada sesuatu yang Salah, salah ini. gitu ya. Apakah dalam pendidikannya, apakah yang atau di lingkungannya atau di lingkungannya atau di Atau rumahnya bisa iya, jadi kan. bisa jadi. Nah, ini yang perlu disikapi lebih lanjut ya. Jadi gitu Pak Johannes ya. Iya. Ya kita lanjut Bang ke berita yang Nah, ketiga. ini mungkin anak-anak itu bisa belajar sama ibu ini. Iya, Ibu Bu Mardawiyah. Mardawiyah. Ini 68 tahun dan sudah hampir setengah abad ya, Setengah abad 50 lebih. tahun, setengah abad ya. 50 tahun lebih itu menjahit bendera merah putih. Wow. Selama 50 tahun ya. dia apa namanya? Itulah ininya dan dulu awal-awalnya dia jahit pakai jarum biasa. Tangan ya. Jarum tangan. Sekarang sudah pakai mesin jahit lah. Jadi kesetiaannya itu mungkin perlu kita mungkin bisa jadi Iya, contoh sama betul, anak-anak betul. brengsek tadi kan. Perlu memang anak-anak brengsek tadi dibawa ke Bu Mardawiyah ini Dijahit. dijahit aja tangannya gitu. Iya, iya. Ya biar nggak usil gitu ya. Itulah. Jahit makanya. aja. Ini ada videonya ini ya? Iya, video Ibu Mardawiyah.
Ini udah berapa lama buat bendera merah putih ini? 50 tahun lah. 50 tahun. 50 tahunan. 50 kali kemerdekaan apa namanya? Tanggal 17 Agustus. Ini informasinya nenek juga lahir di 17 Agustus ya? Nek? Ya. Saya lahir tanggal 17 Agustus tahun 54. Ini yang dijahit apa nih? Yang dijahit segala pakaian lah. Selama ini ya. Ya. Celana, baju. Selama momen 17 ini apa aja yang dijahit? Selain bendera apa aja yang dijahit? Baju sekolah, anak sekolah. Baju-baju PKK. Iya. Ya, kenapa bersamaan? Karena saya lahir tanggal 17 Agustus. Oh iya gitu ya. Gitu. Ini selain bendera apa aja yang dijahit nih? Kayak umbul-umbul juga ya? Umbul-umbul, ya. Bendera kecil, bendera besar. Tanggal lahir nenek berapa nih? 17854. Ini udah berapa lama buat bendera merah putih ini? 50 tahun lah. 50 tahun. 50 tahunan. 50 kali kemerdekaan apa namanya? Tanggal 17 Agustus. Ini informasinya nenek juga lahir di 17 Agustus ya? Nek? Ya. Saya lahir tanggal 17 Agustus tahun 54. Ini yang dijahit. Ya, itu tadi Bu Mardawiyah ya. Ya, ternyata beliau juga lahir di tanggal 17 Agustus Oh, gitu ya. tahun 1954. Berarti 9 tahun Indonesia merdeka, Beliau lahir lah. gitu ya. Dan mulai menjahit itu ketika beliau berumur 18. 18 tahun ya, mungkin merasa apa ya, karena sama tanggal lahir kemudian harus ada yang saya perbuat begitu kira-kira ya. Sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Iya. Mungkin kita langsung ke reporter kita, Bang. Halo, Lip. Ya, halo, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai. Iya, Selamat sore. sore. Ini kayaknya sinyal kurang bagus di sana ya. Karena sedang dari rumah Ibu apa tadi? Mardawiyah. Di mana rumah beliau? Iya Bang, Oh, Aljoman. Ya, agak gimana, apa Lip? ya jaringan Bang di sini Bang? Ya, silakan. Lip. Ya, terima kasih Bang Arai, terima kasih Bang Agus. Ketahui bahwasanya ibu ini bernama Mardawiyah, berusia 68 tahun. Di mana Mardawiyah ini sudah menjahit atau hobi menjahit sejak masih remaja atau masih usia muda Bang. Nah, yang uniknya Ibu Mardawiyah ini memiliki tanggal lahir serupa dengan hari Ya, halo? Halo, Lip. Halo. Terus kayaknya. Wah, sepertinya memang jaringannya sangat buruk. Halo, Alip. Apakah masih bisa tersambung? masuk Bang, suara. Memang sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Pak operator bagaimana kira-kira? Apakah masuk Bang? Ya, bisa. Lanjut. Coba dimatikan dengan apa ya Bang? Yang mematikan video Bang atau? Ya. Suara saja nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Bang. Ibu Mardawiyah ini yang uniknya dari Ibu Mardawiyah ini memiliki tanggal lahir atau tanggal ulang tahun yang serupa dengan Indonesia Bang. Nah, mana Ibu Mardawiyah ini lahir 17 Agustus 1654 Bang. Ibu ini termotivasi ingin menjahit bendera merah putih ini karena maksud saya tanggal lahirnya serupa dengan
tanggal kemerdekaan Indonesia, Bang, gitu. Nah, ibu ini menjahit sejak usia 18 tahun dan saat ini sudah sekitar 50 tahun mendedikasikan hidupnya untuk menjahit bendera merah putih, Bang, selama bulan Agustus. Gitu, Bang. Di luar bulan Agustus beliau profesinya apa? Lip, apakah memang menjahit pakaian juga atau bagaimana? Ya ini, Bang, memang terus Ibu Mardawi menjahit baju-baju sekolah ataupun baju-baju ibu-ibu PKK, Bang, yang dimana ditempah untuk rombongan gitu, Bang, atau bahasanya borongan, Bang, gitu, Bang. Ya. Halo? Alif. Memang agak susah ya. Baik, Lip, kalau memang tidak bisa dilanjutkan lagi karena sinyal, mungkin bisa diakhiri saja. Ya. Baik, kita akhiri. Alif, walaupun ada beberapa lagi yang ingin kita tanyakan sebenarnya terkait dengan harga bendera, baju berapa, gitu karena ya. tadi ada ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil kita gitu lihat ya. Tapi memang karena jaringan ya kan, jaringan memang agak sedikit sulit di sana gitu ya. Dari air Joman. Memang kayaknya karena mungkin towernya belum banyak ini mungkin tower pemancar sinyal gitu ya. Jadi memang agak sedikit sulit. Ya. Tapi menyangkut Ibu Mardawiya ini tentu kita apresiasi begitu kan, karena hampir separuh usianya lebih dari 68 tahun ya usianya, dan 50 tahun itu dia untuk lebih dari usianya menjahit. Ya untuk menjahit bendera merah putih gitu. Nah, ini memang satu kebanggaan tersendiri lah ya bagi dirinya juga, karena memang dia lahir pada tanggal 17 Agustus. Sedikit banyak walaupun dia tidak menyampaikan, dia tidak mengutarakan, bahkan itulah nasionalisme itu kan. Betul. Ini salah satu bentuknya. Iya. Ya kan. Ya, sekali lagi anak-anak brengsek tadi. Iya. Tengok tuh Ibu Mardawiya ya kan, menjahit ya kan bendera merah putih. Nanti kalian yang kami jahit. Iya, pala. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Pertama, menyangkut masalah keberadaan pelajar tawuran ya yang membawa senjata tajam gitu ya, yang semestinya di hari kemerdekaan ini ya buat aktivitas yang baik-baik aja lah, maunya buat lomba atau apa gitu kan. Ikut kayak balap karung ya kan, lomba makan kerupuk, makan cabai ya kan. Iya ya, istilahnya ada yang positif lah gitu. Jangan geber-geber, ini sesuatu yang yang nggak ada manfaatnya, mudorotnya kalau kata Ustadz ya. Iya, bukan Ustadz. Lebih banyak mudorotnya, jadi lebih bagus ditinggalkan aja, karena memang nanti juga bakal menyusahkan orang tua juga gitu ya. Dulu zaman kami lah, berapa puluh tahun lalu ketika 17 Agustus kayak gini ya ketimbang ikut lomba makan kerupuk misalnya ya kami buat festival band, musik ya kan, festival baca puisi, perjuangan ya kan. Puisi kayak Anwar dan sebagainya kan bisa dibuat teatrikal ya kan, bagaimana menggambarkan penjajahan dulu, perjuangan gitu kan, selalu saja ada orang Belanda yang datang bilang betul mah. Itu sebenarnya menyesatkan juga, tapi Pak ya jauh lebih positif ketimbang rusuh di jalan, lempari warga. Untung tadi nggak mati tuh yang dipukuli tadi, 2 orang tadi. Ada patwal lewat, kalau nggak ada patwal selesai. Makanya kalau udah dipijak-pijak tadi di tanah tuh. Betul, kalau dia mati nanti orang tua juga yang susah gitu kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah Bang Hanto, Mujianto alias Anam, yang mendapatkan kemerdekaan. Direktur Agung Cemara Realty ya, ACR ya, yang kemudian ditangguhkan setelah store 500 juta ke pengadilan.
Store lah, uang jaminan. Betul, store. Store, kan harus ada uang jaminannya. Gitu. Iyalah Pak. Makanya kalau maling-maling ayam tuh nggak bisa. Nggak nyetor bisa. Ya. Waktu di Kejati Sumut justru waktu perkara yang lain kan dia sempat ada perkara lain waktu itu. Penipuan 3 miliar. Ya. Nah itu setorannya lebih besar untuk penangguhan waktu itu. Oh gitu. Yang 3 miliar lebih besar dari yang 39. Ya. Kan 39 Makanya kan? mungkin itu yang buat Pak Kajari kecewa. Iya. Kok kecil sekali? Gitu. Mestinya Mungkin, lebih besar ya. mungkin ya. Kalau hitung-hitungnya matematis ya. Kan itu dibilang tadi 500 juta itu tidak sepadan dengan apa yang diduga dikorupsinya gitu. Iya. Karena sampai miliaran gitu kan. Mestinya lebih besar. Gitu. Iya. Karena cuma 500 juta dan ada dijamin lah Pak Ustadz. Oh iya, itu mungkin itu yang membuat nilainya jadi lebih tinggi, ya. Karena ada jaminan, Ada dari jaminan. Pak Padahal nggak adanya itu sebenarnya kan, maksudnya nggak ada hubungannya gitu. Ya itu yang kedua soal masalah Mujianto alias Anam, dan kita yang ketiga tadi soal masalah seorang ibu penjahit bendera ya yang mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk menjahit bendera merah putih buat seragam sekolah anak-anak gitu ya. Nah ini patut kita apresiasi, mudah-mudahan si ibu tetap sehat walafiat lah ya Bang, agar mungkin masih bisa menjahit lagi untuk tahun-tahun yang mendatang ya. Mendatang gitu. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, kembali lagi saya pribadi mengucapkan selamat Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga kita semua bisa lebih baik dari hari-hari atau waktu-waktu yang sebelumnya gitu ya kan. Semoga juga kemerdekaan tidak hanya sebatas di bibir saja, dan kemudian semoga kemerdekaan ini tidak hanya sebagai apa ya, simbol-simbol saja Bang. Kemudian kan orang biasa kalau hari kemerdekaan inilah kebangkitan nasionalisme gitu kan, biasanya nasionalisme di bibir ya. Iya, orang-orang yang mengucapkan nasionalisme ini adalah mereka-mereka yang pakai seragam biasanya gitu. Saya nggak sebut seragamnya apa, tapi biasanya orang-orang yang pakai seragam gitu kan. Kita harus menegakkan nasionalisme ya kan. Setelah diwawancara atau ketok pintu kan, hai ya woi mau buat kegiatan lu. Nah ini maksudnya nasionalismenya ini di mana gitu ya, maksudnya di ujung jari. Itu maksud saya gitu Bang. Semoga nasionalisme itu ya betul-betul diterapkan dalam kehidupan gitu kan. Nasionalisme itu ada di dalam diri ya, ada dalam jiwa dan raga, bukan sekedar di bibir, apalagi di ujung jari ya. Nasionalisme adalah kepentingan yang kita bela. Koil gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kemerdekaan ini betul-betul merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari segala bentuk Tapi kita jadi pesimis gara-gara soal anak-anak tadi, anak-anak brengsek tadi ya. Iya, itu belum benar-benar merdeka dari aspek pendidikannya mungkin. Kepalanya entah apa isinya. Makanya ini perlu dikaji juga lah nanti soal kegiatan Merdeka Belajar. Ya kan? Kenapa kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah tidak membuat mental anak-anak menjadi lebih baik. Karena berubah-ubah itu kurang. Jadi gitu ya. Iya kan? Karena gitu berubah-ubah. Karena setiap tahun kan selalu berubah, ganti buku. Besok ganti lagi. Kalau nggak gitu memang nggak ada proyeknya. Iya. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin baik. Proyeknya. Dan semakin tahu cara nilepnya gimana, ya kan? Gitu ya. Ya seperti kita ini kan lah penerimaan melalui zonasi kita bisa kan. Awal-awal penerimaan zonasi itu kan benar-benar ya. Bagus, betul-betul bagus semua yang konsepnya sebenarnya bagus gitu ya. Pemerataan bahwa tidak ada lagi anak warga yang tinggal di satu lingkungan itu bisa berkesempatan sekolah di sekolah favorit misalnya ya. Nah, makin kesini, makin dari tahun ke tahun adalah celah yang bisa dilihat untuk ini peluang nih, kecurangan. Gitu ya. Peluang bisa dapat pucuk nih, gitu ya. Yang dari satu sisi dapat pucuk, yang satu lagi dapat cara untuk
kecurangannya ya kan, bikinlah kartu keluarga ya di kan, tempat itu nitip lah ya, banyak lah. Berarti memang belum merdeka Semua. dari pikiran ini Pikiran ya. yang belum merdeka. Makanya kita harus merdeka sejak dari pikiran gitu. Merdekanya untuk nilep. Merdeka untuk berbuat curang. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya, gitu ya. Semuanya bisa lebih baik lah gitu ya, khususnya menyangkut cara berpikir gitu. Terima kasih banyak sudah menonton segmen Selamat Sore Medan. Bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, sebenarnya itu bukan kesengajaan. Saya akhiri, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.